Halo Sobat Craft semuanya, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Sophie Craft yang pada tutorial kali ini akan mengajak kita untuk membuat hairpin yang cantik dan menarik dari bahan manik-manik dan kawat. Ikuti terus tutorial step by stepnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan hairpin. Yang pertama adalah tang potong yang kita gunakan untuk memotong kawat. Selanjutnya adalah tang penjepit yang akan kita gunakan saat kita melilitkan lilitan kawat yang cukup tebal. Yang ketiga adalah kawat berwarna emas dengan ukuran 0,4 mm. Selanjutnya yang keempat adalah manik-manik kristal bening dengan diameter 0,4 cm. Yang kelima adalah payet daun yang berwarna silver. Payet ini semakin tebal akan semakin mudah pengerjaannya ya. Yang keenam adalah manik-manik akrilik berbentuk bunga yang berwarna putih. Pada bagian bawahnya terdapat lubang untuk memasukkan kawat. Dan yang terakhir adalah hairpin yang berwarna gold. Inilah alat-alat yang kita gunakan dalam pembuatan hairpin. Kita langsung saja mulai pengerjaannya ya. Pertama-tama kita potong kawat sepanjang 1,5 meter dan dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita masukkan manik-manik kristal bening ke dalam kawat dan ditarik hingga bagian ujung kawat. Lalu kita lilitkan kira-kira 5 lilitan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan kembali manik-manik kristal ke dalam kawat dan tarik hingga bagian ujung. Kita akan menyisakan kira-kira 0,5 hingga 1 cm. Lalu kita lilitkan. Kita juga akan melilitkan bagian tengah dari kawat seperti ini, kira-kira 5 lilitan juga. Selanjutnya kita masukkan manik-manik kristal yang ketiga. Jika pada bagian sebelumnya kita memasukkan manik-manik kristal pada bagian kiri, maka sekarang kita akan memasukkan pada bagian kanan. Jadi posisi manik-manik kristalnya selalu dibuat berlawanan. Jika yang pertama pada bagian kanan, maka yang keduanya pada bagian kiri, dan yang ketiga pada bagian kanan. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan memasukkan manik kristal yang keempat. Kita akan melakukan hal yang sama hingga manik kristal yang kelima. Usahakan saat melilit kawatnya jangan terlalu padat ya, karena nanti kawatnya jadi gampang putus. Selain itu, kita juga harus mengusahakan agar kawatnya tidak bengkok, karena kawat yang bengkok akan membuat kita lebih susah untuk memasukkan manik-manik dan juga melilitkannya. Selain itu, kawat bengkok ini juga gampang putus ya. Oke, kita sekarang telah selesai membuat cabang utama yang pertama yang terdiri dari 5 manik-manik kristal bening. Selanjutnya kita akan membuat cabang utama yang kedua. Cabang utama ini terdiri dari 3 manik kristal. Karena itu kita juga akan memberi jarak di sini kira-kira 3 cm. Lalu kita lilitkan. Jadi jaraknya ini tergantung pada berapa banyak manik-manik yang akan kita masukkan. Langkah selanjutnya sama dengan cara-cara sebelumnya. Kita beri jarak 0,5 hingga 1 cm, lalu kita lilitkan. Untuk melilit batang utamanya, saya lebih senang untuk menggunakan jari telunjuk bagian kiri seperti ini, lalu kita lilitkan, karena ini akan lebih mempermudah kita dalam melilitkan kawat. Kali ini kita memasukkan manik yang ketiga.
kita letakkan ke arah yang berlawanan di sebelah kanan dan kita lilitkan batang utamanya. Kita telah mempunyai dua cabang utama, di mana cabang yang pertama terdiri dari 5 kristal dan cabang yang kedua terdiri dari 3 kristal. Selanjutnya kita akan membuat cabang utama yang ketiga. Pada cabang utama yang ketiga ini akan terdiri dari 5 kristal, mirip dengan cabang yang pertama. Cara pembuatannya pun sama persis. Kita akan ambil manik yang pertama. Karena ini terdiri dari 5 kristal, maka jarak kawatnya kita berikan kira-kira 5 cm seperti ini, lalu kita lilitkan. Caranya sama persis. Jika kita menginginkan jarak antara manik-manik kristal ini menjadi lebih rapat, kita tinggal mengurangi jumlah lilitannya saja. Dan sebaliknya, jika kita menginginkan jaraknya lebih berjauhan, kita akan menambah jumlah lilitan kawat. Pada saat ini, saya hanya menggunakan 1 kawat panjang saja. Akan tetapi, kita juga dapat menggunakan 3 kawat yang dipotong dengan ukuran yang lebih pendek. Jadi kita membuat 1 cabang utama itu dengan 1 kawat, lalu kita menggabungkan ketiganya apabila telah selesai. Kelebihannya itu lebih gampang dalam proses pembuatannya, akan tetapi kekurangannya akan banyak bekas potongan kawat yang cukup tajam dan kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Karena itu saya lebih memilih menggunakan 1 kawat panjang, walaupun pengerjaannya lebih rumit, akan tetapi bekas potongan kawatnya hanya ada 1 buah saja. Kali ini kita telah selesai memasukkan hingga manik yang keempat. Selanjutnya kita akan memasukkan manik yang kelima. Di sini kita lihat polanya, pola cabang ketiga ini sama persis dengan cabang yang pertama. Kita telah selesai membuat cabang utama yang ketiga. Oke, di sini kita lihat jarak antara cabang kedua dan ketiga cukup jauh ya. Tapi tidak usah khawatir, kita tinggal melipat kawat yang jauh seperti ini, lalu kita lilitkan. Jika agak keras, kita dapat gunakan tang penjepit. Inilah hasil lilitan kawat kita, di mana terdapat 3 cabang utama, di mana cabang di sebelah kanan terdapat 5 manik kristal, di sebelah kiri terdapat 5 manik kristal juga, dan pada bagian tengah terdapat 3 manik kristal. Selanjutnya kita akan memasukkan manik-manik akrilik yang berbentuk bunga. Kita masukkan kawat ke dalam manik-manik, dan manik-manik ini kita tempatkan pada bagian tengah daripada kawat kita seperti ini. Selanjutnya kawat itu kita lilitkan. Pastikan bunganya benar-benar telah terletak di bagian tengah ya. Berikutnya kita akan memasukkan payet daun yang berwarna silver. Payet ini akan kita letakkan di bagian kiri dan kanan bunga. Kita masukkan kawat ke dalam payet daun, lalu kita lilitkan. Payet ini kita letakkan di belakang bunga ya. Kita juga akan memasukkan payet berikutnya pada bagian kiri bunga. Selain dengan melilitkan, kita juga dapat meletakkan payet ini dengan cara memutarnya ke bagian belakang bunga. Di sini dapat dilihat
saya akan mencoba memutarnya. Seperti ini, kita putar ke belakang. Ini gunanya agar payet ini tidak gampang merubah posisi karena payetnya cukup tipis ya. Selanjutnya kita akan meletakkan hairpin. Hairpin ini kita letakkan di belakang bunga, lalu kita lilitkan kawatnya pada hairpin hingga beberapa kali seperti ini. Pastikan hairpinnya telah berada pada posisi yang benar. Di sini kita dapat melihat ada bekas lilitan kawat pada hairpin. Untuk menutupinya, saya menggunakan manik-manik kristal yang akan saya letakkan di depan hairpin dan tepatnya di bawah dari akrilik bunga kita. Gunanya untuk menghilangkan bekas lilitan hairpin kita dan mempercantik tampilan dari hairpin kita sendiri. Saat ini saya telah meletakkan 2 manik-manik kristal, akan tetapi masih terlihat bekas lilitan kawat pada hairpin. Karena itu saya masih akan menambah manik-manik kristal yang selanjutnya. Kita lakukan dengan cara yang sama ya, tinggal kita lilitkan dan kita letakkan pada posisi yang kita inginkan. Inilah hasil setelah kita meletakkan manik-manik kristal di depan hairpin. Saat ini masih tersisa kawat yang cukup panjang. Untuk itu, kawat itu akan kita potong dengan menggunakan tang potong seperti ini, dan bekas potongan kawat akan kita letakkan di belakang daun atau di antara daun dan bunga. Pastikan bagian yang tajamnya sudah tidak ada lagi. Hairpin kita sekarang telah jadi. Bagaimana? Cantik dan menarik kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Tonton terus video-video berikutnya pada channel Sophie Craft. Sampai jumpa.